Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pecinta Suryajati 99. Pada kesempatan ini saya akan memberikan suatu ilmu atau tata cara bagaimana caranya agar tenaga dalam kita bisa keluar atau aktif karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali di antara kita yang mungkin tidak tahu bagaimana caranya mengaktifkan tenaga dalam yang ada di dalam tubuh kita. Maka dari itu, ikutilah cara saya. Mudah-mudahan Anda semua akan bisa mengaktifkan tenaga dalam yang ada di dalam diri kita. Bila tenaga dalam Anda sudah aktif, maka Anda semua akan bisa merasakan suatu energi, suatu kepekaan batin, dan daya tahan tubuh kita akan semakin menebal. Karena itu, bagi pemula yang ingin tenaga dalamnya bangkit atau aktif, maka lakukanlah apa yang saya lakukan. Insya Allah dengan ridho Allah, Anda semua akan bisa mengaktifkan tenaga dalam yang Anda idam-idamkan saat ini. Caranya memang sangat sulit. Bila Anda menginginkan tenaga dalam Anda aktif, maka ikutilah apa yang saya katakan. Yang pertama, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa insya Allah dengan ridhonya tenaga dalam kita akan aktif. Yang kedua, caranya adalah bersila seperti ini. Ini adalah cara yang kedua. Bersila seperti ini, lalu tangannya digenggam seperti ini tangannya. Tolong diperhatikan, tangannya seperti ini. Terus ditaruh di sini seperti ini. Tolong yang di belakang itu tegak seperti ini. Lalu ambil napas dari hidung. Kita ambil napas dari hidung, lalu disimpan ke perut. Disimpan ke perut. Maksudnya ini perutnya dibesarkan maksudnya. Ditahan di perut, dibesarkan perutnya. Nah, setelah itu, kalau nggak kuat, maka perlahan-lahan Anda mengeluarkan dari hidung lagi. Lalu tarik napas lagi ke hidung, terus dibawa ke perut. Kalau nggak kuat, keluarkan lagi dari hidung lagi sedikit. Lalu tarik napas lagi dari hidung, lalu keluarkan lagi dari hidung, tetapi ditahan dulu di dalam perut. Itu caranya, kayak seperti ini. Kalau bisa ini di bawahnya harus pakai ini ya, kayu atau triplek, maksudnya lebih tinggi dari lantai. Lakukanlah cara ini
selama 6 bulan. Yang pertama 2 jam, sama apabila kita baru beli HP maka harus dicas 2 jam dulu. Nah, setelah selesai 2 jam dalam keadaan tarik nafas dari hidung, keluar dari hidung, maksudnya tarik nafas dari hidung lalu disimpan ke perut, perutnya digelembungkan, lalu kalau nggak kuat kita keluarkan dari hidung lagi. Seperti itu. Pengecasan pertama itu 2 jam. Nah, pengecasan kedua itu setengah jam sampai 6 bulan. Jangan pernah Anda meninggalkan 1 hari pun. Karena apa? Karena ilmu ini atau pernapasan cara ini tidak diperbolehkan bila mana kita meninggalkan dalam 1 hari. Harus sepenuhnya sampai 6 bulan. Seperti orang yang terkena paru-paru basah, kita berobat harus 6 bulan berturut-turut. Nah, kalau 1 hari nggak diminum maka 6 bulan lagi harus berobat jalan gitu. Sama seperti ini. Nah, ini yang dinamakan, kalau dari guru saya itu namanya si Ankoi. Ilmu ini memang sangat langka dan sangat luar biasa. Kalau kita belajar mungkin kita harus mengeluarkan banyak biaya, tetapi dengan cara itu yang penting kita bersila, terus mata kita terpejam, kita arahkan 1 titik dengan bernapas seperti itu terus. Manfaat daripada pernapasan ini 1, bisa mengobati seluruh penyakit yang ada di dalam diri kita, penyakit apapun, atau ahli pengobatan, maka lakukanlah ini dulu, biar Anda semua itu terbebas dari suatu penyakit yang ada di dalam tubuh kita selama 6 bulan. Yang kedua, bila mana Allah meridhoi, Anda akan terbuka suatu indera penglihatan, indera batin yang sangat luar biasa. Karena pada saat kita tahan napas, kita mengikuti napas tersebut lalu kita simpan ke dalam perut. Kalau nggak kuat baru dikeluarkan dari hidung lagi. Tarik napas dari hidung lalu disimpan ke perut, kalau nggak kuat lalu dikeluarkan dari hidung lagi. Itu caranya, prosesnya kayak gitu. Insya Allah bila mana Anda selesai dalam jangka batas 6 bulan, Anda semua akan bisa menjadi orang yang sangat berwibawa. Karena energi itu masuk dari sini. Akan terasa. Karena seringnya kita melakukan olah pernapasan seperti itu, akhirnya tenaga dalam kita akan keluar. Akan aktif. Nah, gimana? Ini yang kedua. Dan yang ketiga, manfaat tersebut, bila mana Anda sedang mengobatin seseorang, orang kerasukan, medis atau non medis, maka tangan kita akan bisa merasakan dan bisa mengambil penyakit tersebut. Contohnya, bila mana si pasien tersebut itu mempunyai suatu kanker, suatu apapun, tinggal tarik nafas caranya dan minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kepadaku suatu kekuatan agar aku bisa mengambil penyakit yang ada di dalam tubuh pasien tersebut. Tarik nafas, kita ambil. Maka di tangan ini akan terasa bahwa kita itu sedang mengambil sesuatu di dalam tubuh pasien. Maka kita masukkan ke dalam telur,
kita masukkan kemanapun atau kita buang. Dan insya Allah silakan setelah digitukan di ronsen ke dokter, insya Allah penyakit tersebut itu tidak ada lagi. Tapi bila mana Anda selesai dalam melaksanakannya selama 6 bulan. Yang keempat, manfaatnya, Anda akan bisa merasakan suatu energi di sekitar kita, bahkan aura kita juga akan beda. Dan kita juga akan bisa menarik suatu benda. Karena energi kita ini sudah besar, diibaratkan serani, maka benda tersebut itu pasti akan tertarik. Coba saja kalau nggak percaya. Banyak sekali yang menginginkan ilmu ini, tetapi saya sudah memberikan suatu caranya kayak gitu. Jadi berusahalah. Tidak semudah itu kita mengambil benda, terus kita membaca surat Al-Fatihah, tahan napas, walaupun 21 kali, 1000 kali pun tidak akan bisa terkena benda tersebut. Kenapa? Kitanya tidak punya tenaga dalam sama sekali. Maka dari itu belajarlah kepada guru-guru kita. Bagaimana caranya kita menarik benda. Jangan mudah kita percaya kepada dunia yang menyatakan bahwa dengan cara ini bisa menarik, dengan cara itu bisa menarik. Itu hanya ide-ide belaka. Maka dari itu, bila Anda menginginkan menjadi ahli penarikan benda, mengambil penyakit, bermediumisasi, dan sejenis lainnya apapun, lakukanlah cara ini, insya Allah Anda menjadi ahli spiritual sejati. Saya saja melakukan ini, Masya Allah, begitu 3 bulan, saya batal. Dari awal lagi 2 jam lagi, terus 1,5 jam dan setengah jam. Waktunya kapan saja silakan, tetapi kalau bisa malam jam 1, biar kita merasakan ada energi yang masuk dalam tubuh kita. Dan kita bisa merasakan suasana di sekitar kita. Dalam keadaan keheningan malam, kita olah napas. Masya Allah, begitu indahnya malam itu. Saya pernah merasakan hal tersebut, karena saya melakukan hal itu. Sebenarnya, karena begitu sulitnya melakukan hal ini, tetapi ya barang siapa yang ingin melakukannya, maka saya serahkan dengan seikhlas mungkin, karena memang ini saya pernah lakukan dan hasilnya memang sangat memuaskan. Bahkan indera kita juga akan bisa melihat dengan terang, karena hubungannya pada saat kita tarik nafas, kita hanya terfokus satu titik, yaitu lafaz Allah yang bercahaya emas. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah, buanglah energi negatif yang ada di dalam tubuh kita, dan masukkanlah energi positif ke dalam tubuh kita. Insya Allah tubuh kita akan dimasuki energi yang positif terus menerus, akhirnya penuh, dan Anda akan menjadi ahli ilmu hikmah. Mungkin saya belum pernah mempraktekkan yang namanya kekebalan. Kita belum mempraktekkan menangis besi. Kita belum mempraktekkan ini mukul tembok. Tapi insya Allah saya akan praktekkan semua.
Karena semua itu sudah ada di dalam pernapasan ini. Ini adalah suatu kunci yang sangat diibaratkan, yang sangat luar biasa sebenarnya sih. Jadi seperti itulah. Bila mana Anda ingin menjadi ahli spiritual, mempunyai ilmu hikmah yang tinggi, maka lakukanlah pernapasan ini. Insya Allah Anda semua akan bisa dan merasakan, dan tenaga dalam kita akan aktif dengan sendirinya, dan Anda akan menjadi ahli dalam segi kebatinan. Masya Allah. Sebenarnya saya juga tidak mau mempublikasikan, tetapi karena banyak pertanyaan dari saudara-saudara saya, bagaimana caranya menarik benda, bagaimana caranya gini, dan gitu. Jadi akhirnya terus terang sekarang saya publikasikan. Jadi nggak semudah itu. Kita bisa terbuka mata batinnya, kita terbuka suatu energi kita. Maksudnya kita terbuka tenaga dalam kita hanya dengan pernapasan 7 menit. Memang kita berzikir saja sebenarnya energi itu sudah masuk, tetapi ini kan setengah jam. Berarti energi kita itu lebih banyak. Inilah kunci dari segala ilmu, hikmah. Karena apa? Pada saat kita bertahan nafas, kita sebutkan nama Allah, kalimat-kalimat Allah. Ya silakan Anda yang melakukannya. Dan silakan Anda praktekkan. Bila mana sudah selesai, Anda praktekkan. Di tempat sepi pun, tangan kita diginikan, pasti kita terasa. Seperti di sini itu ada bambu yang benar-benar menusuk tangan kita. Sebenarnya itu adalah gencatan suatu energi. Nanti Anda juga akan paham. Bila mana ada seorang yang punya penyakit, maka tangan kita saja sudah paham, sudah tahu bahwa dia itu berpenyakit. Dan yang paling hebat lagi, kalau benar-benar Anda sukses melakukan sampai 6 bulan, maka seolah-olah Anda itu, kalau ada teman yang datang, melihat suatu aura dan tahu tentang rahasia hati. Masya Allah. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau bisa jamnya teratur. Misalkan jam 4 ya jam 4, jam 1 ya jam 1. Teratur kalau bisa. Kalau nggak bisa silakan, yang penting 1 hari 1 malam kita bisa melakukan olah pernapasan seperti itu. Nah, kalau jam 4 atau jam 1 terus menerus istiqomah, insya Allah ada suatu malaikat rahmat yang akan turun dan merahmati kita semua. Akhirnya kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segi hal ilmu hikmah. Itu gampang kan? Tetapi susah untuk melakukan. Jadi tidak ada ilmu yang instan. Kalau kita kepingin sesuatu, jangan kita langsung melihat dia itu bisa, jangan. Tetapi perjuangan dia itu bagaimana? Perjuangan dia itu bagaimana sehingga dia sukses dalam melakukan hal-hal seperti itu. Kepada pecinta Suryajati 99, ikuti nasihat terus saya. Insya Allah Anda semua akan menjadi ahli hikmah, dan ilmu Anda akan bertingkat dan bertingkat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah saya tidak akan mempelajarkan suatu ilmu yang tidak saya pernah belajar kepada guru. Jadi ilmu apapun yang saya publikasikan ini adalah ilmu langsung ada gurunya, bukan asal-asal kita membaca dari bacaan buku ataupun apa lalu kita publikasikan di YouTube, karena sangat berbahaya. Insya Allah bila mana Anda ingin menjadi ahli hikmah dan mata batin Anda terbuka
energi Anda bisa berfungsi, tenaga dalam Anda aktif, maka pesan saya, lakukanlah pernapasan ini. Insya Allah Anda akan bisa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi